Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang tadi disampaikan buat kita, saudara, ini merupakan bagian dari realita kehidupan yang sukar sekali untuk dilakukan. Mengapa saya katakan demikian? Karena manusia itu cenderung membalas hal-hal jahat dengan hal-hal yang jahat. Manusia itu cenderung membalas iri hati ya dengan iri hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya suka memberikan contoh-contoh di dalam kehidupan realita setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak usah bikin jahat lah, ya. Tidak usah orang bikin sesuatu yang tidak baik buat kita. Cukup orang itu berkata saja yang sedikit miring dari hidup saudara dan saya. Seringkali kita lalu kemudian membalas juga dengan hal yang miring. Contoh, lu rambut keriting lalu kita balas, lu pikir lu rambut ada lurus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita pasti akan begitu. Kalau orang bilang lu hitam lu pikir lu ada putih, itu berarti kita memang cenderung mau membalas apa yang orang lakukan buat kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti dikatakan tadi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, perintah bahwa jangan marah kepada orang yang iri hati kepada kita, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu merupakan perintah-perintah yang juga terus diulang-ulang di dalam Alkitab, bukan hanya di Perjanjian Baru, saudara, tetapi juga di Perjanjian, bukan hanya di Perjanjian Lama, tetapi juga di Perjanjian Baru. Misalnya dalam kitab Roma 12 ayat 17, Paulus berkata di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, firman Tuhan juga berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Lalu 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara, itu ayat-ayat yang sinkron atau seirama dengan apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur pasal yang ke-37. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak usah marah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Saya mau perhatikan secara kontekstual dari Mazmur 37 tadi. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi kenapa kita tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan? Karena orang yang bikin kejahatan dengan kita, orang yang bikin sesuatu yang tidak baik dengan kita, Alkitab bilang dia punya hidup itu seperti rumput yang sebentar saja kelihatan lalu kemudian akan layu. Jadi dia hijau, dia tumbuh subur, dia segar, itu cuma sementara saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dia akan segera lisut, kata firman Tuhan. Jadi bikin apa? Orang yang sebentar lagi, minta maaf saya pakai ini kata, sebentar lagi dia akan mati, kita bikin apa balas dengan dia? Dia sebentar lagi tidak ada lagi itu orang yang bikin jahat dengan kita. Tidak usah peduli, saudaraku, karena Tuhan sudah bilang dia akan seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang layu, yang akan segera lisut seperti rumput. Jadi kita tidak usah peduli dengan orang seperti itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat 9 saya baca juga penekanan ini yang sama. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi lambat atau cepat si pembuat kejahatan itu pasti akan dilenyapkan, saudara. Makanya Tuhan bilang tak usah toe. Orang Kupang bilang tak usah toe, tak usah peduli, karena Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan di ayat 13 lagi, Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Saudaraku,
hari mati sudah dekat. Tuhan bilang. Jadi kalau orang bikin kejahatan tuh, Tuhan lihat itu, Tuhan tertawa, saudara. Kenapa? Karena ini orang cari mati. Belum saat mati, dia minta mati duluan. Makanya saudara, Alkitab kasih tahu sama kita, tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Karena orang yang bikin jahat sama kita, lambat atau cepat akan lenyap. Ini Alkitab katakan. Kalau saudara tidak percaya dengan ini ayat firman Tuhan, lebih baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak usah baca ini ayat lagi. Tapi kalau kita masih yakin, saya ulang, tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Itu alasan yang pertama. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat orang-orang fasik itu. Yang kedua, kenapa kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ayat 3. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara lihat ini ayat, saya garis bawahi kata ayat 4. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kenapa kita tidak usah balas jahat dengan jahat? Karena sekalipun orang merancang 1000 kejahatan buat kita, tetapi Tuhan sekali lagi kalau kita tidak membalas, Dia katakan di dalam ayat itu, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara minta, itu Tuhan akan berikan kepada saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Makanya kadang orang berusaha hancurkan kita, orang berusaha lengserkan kita, orang berusaha jatuhkan kita, tidak usah balas. Karena saudaraku, kita punya keinginan hati, Tuhan akan jawab. Saudara, terkadang kita mau bela diri, kita mau saudaraku berusaha supaya jangan sampai saya kehilangan berkat, jangan sampai saya kehilangan kesuksesan, jangan sampai saya kehilangan ini dan itu. Akhirnya kita berupaya untuk saudaraku yang menolong diri kita. Ingat, tidak usah. Karena Tuhan sudah janji, apa yang saudara dan saya inginkan di dalam hati, Tuhan mampu berikan kepada kita. Jadi tidak usah pakai upaya kita. Jalani saja apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 6 masih berkaitan dengan itu. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, jadi Tuhan itu akan munculkan kebenaran itu seperti terang. Hak kita seperti siang. Orang mau palang model kayak apapun, kalau Tuhan yang terobos, tidak ada satupun yang bisa palang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu ingatlah, tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan, tidak usah iri hati, tidak usah. Karena Tuhan sudah janji buat kita, saudaraku. Apa yang kita inginkan, Tuhan akan kabulkan. Belum doa, baru ingin saja Tuhan kabulkan. Apalagi plus doa, apalagi saudara tambah puasa. Wah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu pasti akan melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu dikatakan lagi ayat 9. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, saudaraku. Ya, ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi saudara, ini ayat kebenaran yang menolong kita. Makanya tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saudara tidak mau kehilangan berkat. Jadi kalau mau kehilangan berkat, kita balas. Supaya Tuhan lihat kita, Tuhan juga punahkan kita, musnahkan kita. Tapi kalau kita mau supaya tidak kehilangan berkat, orang bikin kita, orang mau bikin apa, terserah. Saudara, kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus lakukan apa? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Ya. Yang kita lakukan apa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di negeri dan berlakulah setia. Kata diamlah di negeri ini menarik. Karena orang kalau cenderung menghadapi masalah itu kabur-kabur, lari-lari, saudaraku. Tapi ini ayat bilang diamlah di negeri. Kenapa? Karena di bagian selanjutnya tadi saya sudah baca, kita akan mewarisi negeri. Jadi kalau kita lari, berkat kita hilang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita mesti tetap tinggal sampai kita melihat berkat janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan